Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan berbagi sharing tentang bagaimana kita akan membuat SEO organik. SEO organik tujuannya agar produk kita, kemudian apapun yang ingin kita promosikan di dunia internet itu menjadi pencarian nomor satu di Google. Nah, SEO atau Search Engine Optimization itu biasanya harganya sangat mahal, kemudian perlu coding yang luar biasa. Namun kali ini saya akan menjelaskan secara gamblang, secara rinci agar kita bisa menggunakan SEO tapi organik. Nah, bagaimana caranya agar bisa menjadi SEO organik? Sebelum melangkah ke teknis, saya akan bicara tentang ternyata di dunia internet itu sangat-sangat luar biasa. Sekarang lonjakan populasi penggunanya sangat luar biasa. Kemudian kebutuhan bagaimana bermarketing ria di internet juga sangat luar biasa. Kita banyak tahu penjualan-penjualan luar biasa dari internet, dari marketplace, dari media sosial itu sangat-sangat luar biasa. Nah, sangat disayangkan kalau kita tidak mengetahui hal itu, sangat disayangkan kalau kita tidak terjun juga di situ, sangat disayangkan karena kalau dengan internet biayanya bisa dibandingkan dengan jualan offline itu biayanya bisa turun sangat drastis dan bisa benar-benar sangat efisien. Nah, saya ajak tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk apa-apa, tapi kita sharing agar teman-teman sekalian memahami bagaimana teman-teman sekalian bisa menjual produknya dengan sangat-sangat luar biasa. Di dunia internet itu ada 4 pasar. Ada 4 pasar yang bisa kita gunakan, ada 4 pasar yang kita bisa datangi, ada 4 pasar lapak yang bisa kita juali gitu ya, yang kita bisa gunakan. Dan ini sangat-sangat efektif dan ini sangat-sangat familiar tentu saja bagi para teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia digital marketing. 4 pasar itu yang pertama adalah Google ya, karena kita tahu benar-benar Google itu pasarnya sangat-sangat luar biasa. Kita mengetahui big data apapun bisa di Google gitu ya. Nah, kita ngomong tentang big data, ada beberapa cerita yang menarik tentang big data gitu. Nah, ini ilmunya sudah kita harus belajar kepada pakar. Ada beberapa guru yang mengajarkan kepada saya tentang bagaimana big data ini bisa sangat luar biasa. Kita bisa memahami seseorang itu dari data. Kemudian kita bisa memahami wilayah seseorang itu dari data. Kita bisa memahami, oh ternyata di pasar ini kita bisa mapping, oh di sana di sini yang laku apa, kemudian bagaimana caranya untuk bisa nge-push pasarnya. Oh, itu lewat big data. Ada cerita menarik tentang big data. Dulu Barack Obama, presiden Amerika ya, kenal ya. Presiden Obama itu mau pidato di Afrika gitu. Ketika ketika kita mau pidato atau kita mau memberikan sambutan, pastinya kita kan pengen tahu nih datanya apa yang sedang tren, apa yang sedang booming di situ, agar ketika ngomong nyambung gitu. Karena kalau misalkan kita bicara di situ kemudian nggak ada sambutan, wah luar biasa, buruk sekali kan gitu. Namun kita kenal Barack Obama sangat luar biasa, data science-nya luar biasa. Beliau itu mencari tahu ketika mau mau pidato di Afrika, beliau mencari tahu apa sih yang sedang perbincangan-perbincangan yang kita gunakan, yang beliau mau gunakan dan bisa sangat sangat bisa antusias para pendengarnya. Beliau waktu itu bicara tentang AIDS gitu ya, bicara tentang kesehatan AIDS karena memang di Afrika itu sangat luar biasa berkenaan itu. Nah, sambutannya luar biasa. Nah, ketika kita menggunakan data yang tepat, database yang tepat, big data yang tepat, kita bisa melakukan keputusan yang tepat juga seperti tadi Obama. Banyak juga keputusan-keputusan berdasarkan yang kita bisa ambil di internet atau di big data atau apapun untuk bisa kita jualan. Jadi misalkan, oh di Pekalongan, kota Pekalongan itu kota batik, jualan batik kan begitu ya. Nah, kita toko-toko mana yang bisa kita ambil barangnya dan kita bisa jual. Big data memberikan data yang luar biasa dan itu free. Kota-kota mana yang bisa kita cari barang, misalkan kita mau cari barang sepeda ontel, kota-kota mana di internet itu kita nyari itu sangat-sangat mudah teman-teman sekalian. Jadi kalau kita tahu ada 3 langkah sebenarnya kita sebelum masuk ke digital marketing ini, pengetahuan dua. Kalau kita mau sukses di usaha, mau sukses di entrepreneur, satu pertama
Satu pertama, satu itu kita memahami tentang internet. Yang kedua, kita memahami tentang ilmu komunikasi. Ya, ilmu komunikasi harus paham, harus ngerti, harus klop, harus. Kemudian nomor tiga, kita memahami tentang bahasa Inggris, ngerti bahasa Inggris. Kalau kita bisa ngerti bahasa Inggris, paham deh gitu. Segala macam ilmunya bisa digunakan gitu. Jadi teman-teman sekalian, kembali lagi untuk memahami ke digital marketing itu ada 4. Yang pertama pasar Google. Tadi nanti langkah-langkahnya bagaimana kita akan coba ngobrol lagi. Yang kedua tentang marketplace. Marketplace itu kita kenal ada Shopee, kemudian ada Tokopedia, ya ada OLX, ya ada Lazada. Itu nanti kita gunakan barang untuk apa? Untuk menjadi kita ada di pencarian Google nomor 1. Yang ketiga, media sosial. Wah, ini keren. Kalau anak-anak milenial, media sosial ngerti. Media sosial yang bisa kita gunakan untuk jualan yaitu pertama, YouTube. Bisa jualan, bisa. TikTok. Wah, ini moncer sekali nih TikTok untuk bisa jualan jualan apapun, jasa bisa, produk juga bisa. Modalnya juga murah. Sangat digemari sekarang dan bisa banyak para pengusaha, banyak teman-teman saya, banyak para entrepreneur yang menggunakan TikTok itu jos sekali. Kedas Beauty dia menggunakan TikTok jos sekali ya. Kemudian orang-orang jualan parfum, orang-orang jualan produk-produknya yang kecil-kecil itu bisa menyebar ke seluruh Indonesia hanya menggunakan TikTok. Bahkan kita tahu artis-artis sekarang ya muncul adanya SCBD itu ya, Citayam Fashion Week itu munculnya karena TikTok juga, share di TikTok, kemudian ada konten kreator yang luar biasa di situ. Ada Facebook juga, ada Instagram juga. Nah, kita gunakan semuanya dalam rangka apa? Untuk menjual produk-produk kita. Insya Allah kalau kita menggunakan kaidah-kaidah yang nanti kita akan bahas, itu akan bisa sangat moncer dan akan bisa jualan dengan cepat. Tidak perlu gunain cara-cara yang ribet-ribet, kita sederhana-sederhana. Kemudian ada forum. Forum ini bisa digunakan untuk apa? Yang pertama ada jualo.com bisa. Kemudian ada LinkedIn. Itu forum yang bisa kita gunakan untuk apa? Untuk jualan. Kalau dulu ada namanya Kaskus. Nah, kalau Kaskus sekarang mungkin sudah mulai turun ya. Ada juga di grup Facebook itu forum tuh. Nah, jadi kita bisa jualan di forum-forum. Kalau saya mau nyari sapi, gimana caranya? Masuk ke grup sapi gerobokan, masuk ke grup sapi. Nah, kita bisa ambil barang, kita bisa jual juga gitu. Itu internet memudahkan kita untuk bisa jualan dan bisa jualan dan bisa mencari barang ya. Sangat luar biasa. Nah, begini, teman-teman sekalian, para pengusaha, para sahabat-sahabat semuanya. 4 faktor tadi, ada Google, kemudian ada marketplace, ada forum, kemudian ada sosial media. Kita gabungkan dalam rangka apa? Agar Google mengindeks semua yang kita gunakan itu harus menggunakan ada namanya kata kunci, kemudian ada hashtagnya, kemudian ada lokasinya, kemudian ada headline-nya. Nah, semuanya kita akan bahas. Dan insya Allah ini akan bisa memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat semuanya. Bagi sahabat-sahabat sekalian, ikuti video selanjutnya untuk bagaimana caranya agar kita bisa menentukan kata kunci, dan kata kunci itu menjadi winning campaigns. Dan insya Allah ketika kita menjadi winning campaigns, akan banyak para pengusaha yang mencari produk kita dan insya Allah akan menjadi lebih laku. Ikuti video selanjutnya.